Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslian Siregar dengan NIM PPG 2424011577 dari MTSS Sahbudin Mustafa Nauli, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Video ini digunakan melengkapi tugas UKIN PPG batch 1 tahun 2025. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen semuanya dulu ya. Dengarkan baik-baik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, absen warna dulu ya. Satu, Amelia, Ani, apa nih? Cynthia, Anissa Amelia, Alia, Anissa Marahan, Lija, Nadia, Nadira. Mungkin itulah ya nama-namanya yang sudah hadir. Terus kita lanjutkan kepada pengecekan ruangan yang apa ya, yang bersih atau yang kotor, biar yang ada sampah di bawah bangkunya tolong diambil ya, atau namanya hukum ataupun operasi pungut itu namanya ya, dia menurut sampahnya atau karena kita bersih ruangannya lebih nyaman dan segera belajarkan ya. Jadi untuk itu kita lanjut kepada doa. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, untuk itu kita buat dulu penyegaran atau penyanyian ya. Dengan apa kira-kira yang kalian dapat? Apa? Ayo, sama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3. Biailu
pelajaran sudah mungkin tidak ada lagi yang ngantuk ya, yang lagi ada tidur, dan lipat tangan yang manis, kunci mulut. Ya, kita lanjutkan pelajaran. Nah, kita lanjut pembelajaran untuk materi yang lalu. Apa program materi yang lalu? Coba dulu buka catatan atau buku masing-masing materi yang lalu. Tulis tangan. Nah, siapa yang di sini dulu? Kamu lah. Lanjut. Ya, bagus. Kalau kita membaca itu jangan sifat tidak potongan dilanjutkan ya. Ya, ada lagi yang lain? Ada, silakan. Kita Menetapkan dasar-dasar politik dan pemerintahan pengembangan perekonomian dan perdagangan. iya, bagus. Tepuk tangan yang kita belajar harus betul dipilah atau diulang dibaca di rumah ya. Kalau sudah ditanya sudah tahu. Jadi jangan bukunya itu ditidurkan. Ya, nggak boleh ditidurkan. Kalau itu ditidurkan ada yang dapat kita kan. Itulah ilmu itu biar lebih bertambah. Dan ilmu kita semakin banyak, semakin dalam. Jadi untuk itu, baiklah kita lanjutkan lagi sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak menetapkan pengganti kepemimpinan. Padahal saat itu posisi kedudukan beliau tidak hanya sebatas pemimpin. Jadi untuk itu apa saja prestasi Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Prestasi Khulafaur Rasyidin. Masuk kepada tujuan pembelajaran. Ya. Jadi untuk itu sudah tertera ini di apa ya? Di fokus ataupun di praperan. Mencermati prestasi Khulafaur Rasyidin. 2. Membuat peta konsep tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. 3. Berdiskusi tentang prestasi Khulafaur Rasyidin yang menonjol. Sudah paham? Yang lagi? Ada yang kurang jelas? Ya, kalau udah paham biar kita lanjutkan. Pengantar Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa-siapa itu? Abu Bakar. Bagus. Pintar-pintar ya. Diberikan apa nilai 100. Tadi belum dijawab prestasi Abu Bakar Siddiq. Ada yang tahu? Ya silakan. Iya lagi jangan masih tahu. Bagus. Abu Bakar Siddiq ya, satu prestasi kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq. 2. Memerangi penolakan jagat. Ya, jadi untuk itu kita jelaskan dulu satu persatu ya. Memerangi penolakan jagat. Setelah pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khalifah, ya, Abu Bakar Siddiq beberapa masalah ataupun pengancaman. Pengancaman persatuan dan stabilitas kepemimpinan umat Islam. Dan saat itulah muncul beberapa suku Arab dan melangkah kepada khalifah yang diangkat. D. Membentuk Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Ada yang tahu? Apa itu?
Ya, penampilan Baitul Maqdis itu adalah suatu prestasi kepemimpinan Abu Bakar. Yang lain adalah membentuk Baitul Maqdis. Ya. Dalam menjalankan tugasnya, Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Memerangi nabi palsu. Ada nabi palsu kan? Ada nggak? Ada. Jadi hati-hati sekarang pun masih ada itu. Ya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat muncul memberontak, yang memberontak dari orang-orang murtad ataupun orang-orang kafir dan mengakui dirinya itu seperti Musailamah dan Kadzdzab Muslimah. Ya, si pembohong dan kaum Laiha dan kaum Walid di antaranya penduduk juga. Ini masih berada di Medina, ya. Jadi terdapat kelompok yang lain menurut agama yang tradisi. Mereka kenyataan seperti itu dibiarkan agar sangat membahayakan umat. D. Penaklukan Persia dan Romawi. Di antaranya sekian prestasi yang disandang oleh kepemimpinan Khalifah Abu Bakar adalah hasil dari menaklukkan Persia dan Romawi. Setelah itu berhasil mengembalikan kondisi keamanan politik. Jadi hati-hati kalau nanti politik ya, jangan mudah percaya, jangan mudah terpengaruh. Dan masih hidup dilakukan perluasan wilayah. Jadi wilayah itu masing-masing, ya. Kita lanjut kepada prestasi pengambil hasil air silakan bisa. Silakan. Pemerintahan sekarang walaupun ada konflik internal ya. Lanjut kita kepada prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Yang ketiga, memperkuat ilmu dan keilmuan di kalangan umat Islam. Iya. Diberikan hapus kata dengan surat ya. Kita lanjut menunjukkan kebudayaan Islam ya. Ilmu pengetahuan dan pendidikan arsitektur, membangun masjid, rumah, istana, dan kolom. Tiga, sistem pemerintahan dan administrasi. Tiga, seni kaligrafi dan tulisan. Lanjut. Kita lanjutkan ya. Masuk kepada perbandingan kebudayaan Islam dan non-Islam. Ya. Kebudayaan Islam berdasarkan wahyu. Dua,
Jadi diskusi kelompok kita mulai dari kelompok A. Ya, ini kita adalah 3 bentuk kebudayaan Islam. Nah, tadi kelompok A, silakan. Satu yang bicara ya, bukan semua. Satu yang bicara dan satu kelompok itu. Yang kuat suaranya yang kuat. Kalau menjawab itu harus apa? Kuat suaranya satu perwakilan itu. Jangan malu-malu, silakan dijawab. Malu bertanya, akhirnya berjalan-jalan. Malu menjawab yang tidak ada. Kelompok siapa yang mendiskusikan identifikasi 3 bentuk kebudayaan Islam? Ya, silakan jawab. Perwakilannya. Kebudayaan Islam, 1 masjid, 2 seni umum, 1 membacakan hasil Kelompok. Hasil kelompok yang Kebudayaan Islam, 1 masjid, 2 seni ukir atau seni bahan, 3 tradisi halal dan halal. Masjid tempat ibadah. Arsitektur masjid sering menampilkan unsur-unsur khas Islam seperti mimbar khutbah, struktur melengkung di atas bangunan dan menara tinggi untuk panggilan sholat. Seni ukir atau seni pahat. 2 pahat merupakan bentuk seni dan perkembangan di banyak wilayah Indonesia. Contohnya seni ukir pada keraton, makam, atau bahkan pada bagian-bagian masjid. Halal bin halal tradisi yang populer terutama di Indonesia setelah Lebaran untuk saling memaafkan. bagus. Pertanyaan? Ya, berarti sudah jelas. Ya, silakan. Coba jelaskan masjid apa saja yang masa pembangunan pada masa Khulafaur Rasyidin. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau menjawab? Silakan. Ya.
Ya. Bagus. Beri. Silakan dulu. Jadi kita lanjut kepada bandingan bentuk budaya Islam dan non-Islam. Ayo kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya pun saya di sini hanya untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang berjudul Bandingan Budaya Islam dan Non-Islam. Budaya Islam berdasarkan wahyu yang dimaksud yaitu yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, berdasarkan akal sehat sesuai dengan tempatnya. Dan yang ketiga, bertujuan akhirat dan dunia, yaitu umat Islam tidak hanya memikirkan kehidupan di dunia, melainkan memikirkan kehidupan di akhirat juga. Yang ketiga, menjunjung moral dan akhlak, yaitu memperbanyak adab. Yang kebudayaan non-Islam, yang pertama berdasarkan akal dan tradisi. Yang kedua, bersifat duniawi, yaitu hanya memikirkan urusan dunia. Yang ketiga, tujuan bersifat duniawi. Yang keempat, cenderung netral terhadap akhlak, yaitu boleh bergaulan dengan lawan jenis. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo silakan, ada yang menjawab. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tradisi Islam yang di Madinah pada masa Umar Khattab? Tradisinya adalah Piagam Madinah, yaitu sebuah konstitusi yang mengatur hubungan berbagai komunitas di Madinah, termasuk Muslim, Yahudi, dan Islam lainnya. Ya, bagus. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan. Apa hikmah dari prestasi para Khulafaur Rasyidin? Ayo. Kita lanjut kepada refleksi dan kesimpulan. Ada lagi yang belum menjawab tadi? Apa hikmah dari prestasi para Khulafaur Rasyidin? Ayo kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dari prestasi para Khulafaur Rasyidin yaitu kita bisa mengetahui perkembangan budaya Islam, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, belajar dengan Islam yang mencintai antara umat. Iya, bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Kita lanjut kepada bagaimana kita bisa meneladani kepemimpinan mereka. Ayo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa melanjutkan kelebihan mereka, yaitu dengan meneladani sifat-sifat khususnya Rasulullah SAW, yang dimana sebagai pedoman dan petunjuk untuk
kami meneladani kepemimpinan mereka, ya, dengan meneladani sifat khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipermani sebagai pedoman dan petunjuk untuk negara ataupun agama Islam yang menerapkan sifat siddiq. Apa itu siddiq? Ya, dan bersifat benar, yaitu amanah. Apa itu amanah? Dan dapat dipercaya, takut, menyampaikan dan patuh, yang itu bersifat bijaksana. Ya, bijaksana itu seperti dia itu mampu menyelesaikan suatu masalah dan dia itu bersifat mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah.